Nah, beliau langsung menghadiahi saya waktu itu. Ini buat kamu kitab suci. Wah, saya pegang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Slamet Ginting, dalam Bincang Militer. Kali ini tamu saya adalah Brigadir Jenderal TNI Junior Tumilaar, Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat. Apa kabar, Bang Junior Tumilaar? Kabar baik, Bung. Ya, sehat ya. Jadi posisi di Bandung ya, ini ya. Betul sekali. Ya. Bang Junior, ini kegiatan Anda pagi ini apa? Katanya bertemu dengan keluarga asuh Akmil ya. Bisa diceritakan bertemu dengan siapa saja ini tadi, senior-seniornya? Iya. Persaudaraan asuh terdiri dari keluarga asuh ya. Brotherhood in English. Keluarga asuh itu adalah suatu tradisi di Akademi Militer, Abiturien Akmil ya, Akademi Militer. Terdiri dari adik asuh. Adik asuh berarti angkatan di bawahnya, Bang Junior ya. Adik yang baru masuk di Akademi Militer oleh tingkat 2 ya. Kemudian yang tingkat 1 baru masuk itu diangkat jadi adik. Kemudian di dalam ada istilah saudara asuh. Saudara asuh artinya selevel. Misalnya di tingkat 1 itu atau di tingkat 2 itu ada namanya selevel itu saudara asuh yang dulu diangkat adik asuh. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Yang jelas lebih dari 1 orang ya. Nah, kemudian ada kakak asuh. Nah, kakak asuh itu adalah yang lebih tua dari orang yang mengatakan itu. Seperti saya, kakak asuh saya itu ada namanya, kalau saya kan 88, berarti di atas saya ada namanya 87, 88. Nah, 87 misalnya saya itu ada 3 orang tuh ya, kakak asuh saya. Brigjen TNI Edisiaan, sekarang ada di Sesquad dia. Kemudian yang 2 orang itu sudah resign dia, sudah pensiun. Jadi sudah tidak ada lagi. Lalu yang 86? Itu namanya Bang Cuk pribadi dengan Bang satunya Bambang KW. Nah, kemudian yang 86, 86 itu ya itu yang sekarang terkenal yang namanya Pak Sudirman, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sudirman. Mantan Komandan Kodiklat TNI itu. Kenal. Yang lain terakhir ya Kolonel Infanteri Purnawirawan Syahrul. Kemudian satunya sudah resign Jan Sukardi di komando. Kemudian yang 85 ya itu yang sekarang masih dikenal mantan Pangkostrat, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Edi Rahmayadi, sekarang Gubernur Sumatera Utara. Ya, nah, jadi abang adik asuhnya ya. Iya. Tadi kumpul dari jam 7 sampai baru saja selesai. Nah, sekitar jam 1-an ya, jam 1 baru selesai. Itu di mana, Bang? Kavaleri. Di Pusdik Kavaleri ya? Iya. Ya. Ini jadi mumpung merupakan tradisi korps. Tradisi ya untuk militer. Silaturahminya bagus ini ya. Ya. Artinya itu kan untuk saling pembinaan. Dan itu mengikat secara emosional. Iya. Baik, kalau kita tadi bicara keluarga asuh, berarti kita mau cerita setback ke belakang nih. Abang memilih jadi taruna ya.
Jadi dulu dari SMA di Manado ya, Bang? Iya, saya sebenarnya untuk SMA-nya sejak SD. Jadi saya itu lahir sampai umur hampir 11 ya, tahun 75 itu bulan Januari itu saya adalah di Jakarta. Tinggal di Jakarta. Lahir di Jakarta ya? Iya, lahir di Koja itu saya, Rumah Sakit Koja. Kemudian bapak saya itu kan pejuang. Nah, pejuang, kemudian bolak-balik ya dengan ibu saya. Nah, itu di Tanjung Priok. Ya. Ketika bapak saya meninggal, dikubur di Tanah Kusir, saya langsung dirawat oleh kakek nenek saya atau oma opa saya di Manado. Nah, saya sekolah lah tahun 75 sampai tahun 84. Nah, waktu itu kodamnya masih kodam 13 Merdeka seperti sekarang. Tapi kan reorganisasi, maka saya sekarang kodamnya kembali lagi. Waktu itu likuidasi tahun 84, 85 mulainya sampai tahun ya dilikuidasi kembali lagi ke kodam 13 Merdeka. Gitu. Iya. Jadi itu gimana ceritanya bisa masuk Taruna? Apa tidak berminat untuk kuliah di Universitas Samratulangi atau di Pulau Jawa barangkali begitu? Ya, saya kan dulu kan masih gaya lama itu, namanya masuk perguruan tinggi. Si Penmaru ya, Bang? Iya, si Penmaru. Nah, saya waktu itu cuma diberitahu, ya udah kamu lulus di perguruan tinggi ini, selain Universitas Samratulangi, lulus juga di IPB atau ITB itu. Tapi karena saya ikut-ikutan masuk militer, AKABRI waktu itu istilahnya, karena ABRI ya. Bukan TNI seperti sekarang. Nah, saya masuklah langsung masuk. Jadi tidak pernah saya mengulang. Tahun depan ikut lagi enggak. Langsung masuk saya. Jadi dari SMA Negeri 1 Manado, saya satu-satunya yang lulus. Wah, hebat. Satu-satunya ya. Kebetulan ya. Oke. Berarti tamatan Negeri 1 Manado, saya satu-satunya yang lulus, tidak berulang-ulang. Wah, hebat ya, kesempatan pertama langsung lulus. Jadi sebenarnya dapat undangan sebagai mahasiswa di Universitas Samratulangi dan Institut Pertanian Bogor ya, tapi ditinggal ya, konsentrasi masuk Akmil ya. Iya. Ya, oke. Kemudian pilihan korpsnya. Sekarang kan apakah memang dulu memilih Korps Zeni atau memang ada keinginan korps lain sebenarnya? Ya, saya masuk tentara aja, masuk AKABRI aja nggak ngerti, apalagi korpsnya. Jadi korpsnya itu ditentukan psikologinya, kan ada tes psikologi, ada uji, bolehlah dikatakan uji kompetensi lah ya. Nah, uji kompetensinya dengan psikologi itu saya digolongkan dalam korps seni. Nah, saya nggak ngerti apa itu korps seni, apa itu infanteri, yang penting tempur aja. Karena nonton film, kayak begini. Nah, rupanya di dalam kualifikasi psikologi saya masuk yang namanya korps seni. Dan saya tahu itu pada saat para gubernur, jadi ada namanya penentuan pantuhir, istilah pantuhir itu panitia penentuan terakhir. Nah, masuklah di gelang itu, tampilkan. Nah, saya masuk salah satunya. Nah, saya salah satu masuknya di situ, saya dengar-dengar bisikan dari Gubernur Akademi Angkatan Udara ya, yang mengatakan, Mas, buat saya nih Mas. Nah, waktu itu Gubernur Akabri Udara itu pemimpinnya yaitu Pak Untung Sridadi, Majen TNI Mayor Jenderal Untung Sridadi. Nah, waktu itu mimpin, beliau bilang tidak, ini buat AKABRI umum, AKABRI darat. Nah, gitu. Nah, ternyata setelah saya telusuri, Pak Untung Sridadi ini Gubernur AKABRI umum darat namanya, itu beliau orang seni. Yang tinggal di Jerman itu. Iya. Sekarang posisinya di belakang
di belakang apa? Piat. Pusjiat. Nah, ya ya. Jadi di situ ya. Oke. Bang Junior, ini kan Anda di kelas yang di atasnya ada Jenderal Andika Perkasa lulusan 87, kemudian di bawahnya lagi ada Jenderal Dudung Abdurrahman Kasat angkatan 88B. Jadi ketika Taruna sudah berinteraksi dengan Jenderal Andika Perkasa dan Jenderal Dudung Abdurrahman ya, mungkin bisa diceritakan interaksinya dengan Jenderal Andika Perkasa. Ya, Jenderal Andika Perkasa, Panglima TNI sekarang itu sejak Taruna kami sudah kenal. Kenal baik ya? Iya, kenal baik. Jadi beliau itu ketemu saya waktu saya ibadah terus beliau temukan di buku saku ya. Buku saku itu catatan yang memang mesti ada di Taruna. Nah, di Taruna terus beliau bacalah. Saya punya pedoman hidup itu bertekun di dalam doa, bersabar ya, dalam pengharapan. Maka dengan adanya itu beliau baca. Nah, itu dari kitab suci untuk kita mempunyai nilai moral supaya kita bisa tetap semangat dalam kehidupan. Nah, beliau langsung menghadiahi saya waktu itu. Ini buat kamu kitab suci. Wah, saya pegang. Nah, jadi di Taruna itu kami dan beliau ini Jenderal TNI ini beliau adalah Komandan Resimen Korps Taruna. Nah, jadi paling Komandan top itu Resimen ya? Korps, ya? Paling top itu ya di Taruna ya? Ya. Kalau namanya kita kan di Akabri atau Akademi Militer itu kan diajarkan kepemimpinan. Ya. Nah, kepemimpinan yang dulu sudah menonjol, beliau itu 87 yaitu beliau Komandan Resimen Korps Taruna. Nah, bergantian beliau dengan sekarang ada Letnan Jenderal TNI Beni Susianto. Gantian dengan beliau. Nah, duluan beliau nih Jenderal Andika Perkasa. Nah, itu perkenalan saya di Taruna. Iya. Memang beliau sudah menonjol, sudah bagus ya. Nah, saya kenal. Kalau di Taruna itu kan ada istilahnya tanggap, tanggon, dan terengginas. Ya. Tanggap itu artinya adalah tanggap itu artinya beliau punya dalam tanggap itu dalam bidang akademis. Akademis, tanggap. Terus tanggon itu artinya bidang sikap perilaku. Tanggon. Mental ya, mental. Kemudian terengginas artinya bidang fisik, jasmani. Nah, jadi itulah yang namanya tripola dasar pendidikan. Ya. Tanggon, terengginas. Ya. Tripola dasar pendidikan di Akademi Militer atau di Angkatan Darat. Jadi kalau istilahnya ada di bidang sikap perilaku, di bidang akademis, dan di bidang jasmani fisik. Nah, itu tripola dasar. Nah, sekarang saya hubungan dengan Jenderal TNI Andika Perkasa ini ketemu lagi kami pada tahun 2008 sampai 2009, hampir 2 tahun kami. Nah, sama-sama kami jabatannya perwira Madya di Kodiklat, markas Kodiklat. Saya pada pengkajian pendidikan Angkatan Darat, beliau perwira di bidang tenaga pendidik dan kependidikan. Sama-sama letkol yang lama ya, Bang Junior sampai 12 tahun, Jenderal Andika 9 tahun ya. Iya. Matang jadi letkol berdua nih ya. Iya, cuma kan beliau memang memang terbaik, dipantau terus. Saya juga dipantau, tapi dipantaunya
lama di lembaga pendidikan saya. Nah, beliau berjalan terus. Jadi kolonelnya beliau itu setahu saya beliau di Markas Kodiklat. Yang saya tahu beliau adalah kepala bagian bidang perencanaan Kabakrem. Jabatannya kolonel. Saya setelah dari Kodiklat itu jadilah saya wakil komandan pusat pendidikan seni di Bogor. Dari 2009 sampai 2011 gitu. Nah, jadi ketika Jenderal Andika di Kodiklat bersama Anda, apa yang kelihatan kelebihan atau sesuatu yang menonjol mungkin dalam bidang operasi? Iya, beliau itu menonjol pada saat itu sudah kelihatan sekali beliau bisa mengkoordinir. Beliaulah buatlah yang namanya pusat operasi pendidikan. Nah, kayak sekarang lah yang ditayang-tayangkan itu misalnya masalah lalu lintas itu bisa kelihatan dari CCTV, televisi-televisi. Itu Angkatan Darat sudah sejak beliau datang di sana itu tahun 2008-2009 beliau berbuat itu, bikin pusat operasional pendidikan. Iya. Jadi bukan baru kali ini ya. Baru kali ini enggak. Dari Taruna sudah memimpin beliau. Sebagai komandan resimen Korps Taruna namanya Danmen Korpstar. Iya. Kemudian pada saat saya kenal tahun 2008 saya kumur lagi dengan beliau. Saya di Makodiklat itu jadi pengkajian pendidikan itu dari tahun 2007 sampai 2009. Nah, pada saat saya bergabung bersama beliau tahun 2008-2009 sudah kelihatan selain membuat suatu pusat operasional pendidikan Angkatan Darat di lingkungan Kodiklat, yaitu di Pusdikbud, bagaimana Gumil mengajar itu kelihatan. Terus bagaimana dia mentransfer pendidikan itu beliau yang mengkoordinir. Nah, selain itu ada namanya latihan atau gladi pos komando, yaitu untuk pendidikan lanjutan perwira. Kelapa II yaitu kapten menjadi mayor nanti. Kemudian itu beliau yang mimpin gladinya ya. Iya, merancang. Merancang. Bagaimana bisa connect antara pendidikan lanjutan perwira itu di Kelapa II atau Selapa itu dengan waktu itu ya masih gabung dengan Sesko. Nah, Sesko bagaimana dia nanti menjabat golongan 5 kolonel. Kalau di Kelapa II ini kan bagaimana menjabat nanti golongan 6 atau mayor. Nah, nanti dalam melaksanakan suatu penugasan dia dilatih dulu namanya gladi posko, pos komando. Antara mayor dengan letkol ini gimana? Keputusan nanti dilaksanakan oleh seorang kolonel, seorang brigjen dan seterusnya. Jadi teratur. Itu beliau yang koordinir. Jadi komandan Kodiklatnya waktu itu Letjen Budiman ya? Iya. Letjen Budiman komandan Kodiklat. Karena beliau juga Letjen Budiman itu mantan pengasuh Akademi Militer. Waktu itu pengasuh langsung saya, pengasuh langsung Pak Budiman. Iya. Jadi Anda diasuh oleh sempat diasuh oleh Jenderal Budiman ya? Iya. Nah, jadi